Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan surat Al-Imran ayat 102 sampai 110. Ustaz izin Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada jirhar kan? Enggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Tawajuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal arabiyyata min afsahil lughat
Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha'ir rahmah wa mimil mulki wa dalid dawam. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala habibunal mustafa wa rasulikal murtada sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya au kama jaa fil hadis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngaji Plo yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul bait Mas Ridho beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga ini, Allah istiqomahkan keluarga ini, Allah jadikan semua keturunannya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita dari banyak manusia, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan nikmat iman. Iman ini akan membawa kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman juga Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Dengan iman kita akan bisa mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita akan bisa mendapatkan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'tid din ala man yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dunia Allah kasih kepada siapa saja tanpa ada batas, tanpa pilih-pilih. Walakin yu'tid din, akan tetapi nikmat agama, nikmat Islam, nikmat duduk dalam majelis ilmu, nikmat bisa kenal kepada Allah, alaman yuhibbuhu, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka wajib sekali kita bersyukur kepada Allah, telah Allah tanamkan iman dalam hati kita. Nabi SAW bersabda, sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan surga yang luasnya lebih besar daripada 10 kali lipat dunia. Ini kalau kata guru kami, Kiai Ubed, beliau mengatakan ini iman yang dimiliki oleh orang yang paling rendah imannya. Bagaimana kalau imannya sebagaimana imannya para sahabat? Bagaimana kalau imannya orang tersebut sebagaimana imannya para tabi'in? Serendah-rendahnya orang beriman di kalangan umat ini, Allah nanti akan ganti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Bahkan satu masa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, setelah beliau tawaf, maka beliau berdiri di hadapan Multazam, berdiri di hadapan Hajar Aswad. Ini diceritakan dalam kitab Muntahab Ahadits. Dan beliau sambil mengatakan kepada Ka'bah, "Ya Ka'bah, ma'azamaki wa asyrafaki." Begitu mulianya dirimu, begitu harumnya namamu, begitu hormatnya kamu ini, kata Abdullah bin Umar. Walakinnal mu'mina afdalu indallahi minki. Tapi akan tetapi derajatnya orang beriman itu jauh lebih mulia daripada kamu. Serendah-rendahnya iman ini lebih mulia daripada Ka'bah. Kok bisa? Padahal Ka'bah adalah pusat di mana setiap orang beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menghadap ke arahnya.
Jadi kita sholat menghadap Ka'bah itu bukan kita menyembah batu, tapi memang Allah perintahkan kita untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram fahaitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita sholat menghadap ke timur pun ya kita akan menghadap ke timur. Jadi maknanya kita sholat menghadap Ka'bah itu karena ada perintah yang agung di situ. Kenapa? Sebabnya orang beriman ini lebih mulia daripada Ka'bah. Nabi SAW bersabda, tidak akan dihancurkan ini dunia selagi masih ada orang yang mengucapkan kalimat Allah. Jadi intinya adalah ketika masih ada orang yang mengucapkan Allah, masih ada orang yang mengajak manusia untuk taat kepada Allah, masih ada orang yang memikirkan bagaimana umat ini semua masuk ke dalam surga. Bahkan dalam riwayat masih ada orang yang mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi, maka dunia akan ditangguhkan kiamatnya oleh Allah. Walaupun di dalamnya masih ada Ka'bah. Ya, dunia akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di dunia ini semuanya sudah tidak lagi ada orang beriman. Orang beriman nanti semua akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat itu dikatakan, menjelang hari kiamat itu nanti Allah akan turunkan, akan datangkan angin sangat lembut sekali untuk mengambil nyawanya setiap orang beriman. Sehingga orang beriman tuh tidak akan pernah merasakan yang namanya dahsyatnya hari kiamat. Dan Nabi SAW bersabda itu, betapa dahsyatnya hari kiamat sehingga anak kecil yang masih bayi ketika mendengar sangkakalanya Israfil langsung seketika itu beruban. Kemudian wanita hamil, padahal masih lama, masih lama untuk keluar bayinya itu. Tapi ketika Israfil meniupkan sangkakala, maka langsung berojol seketika itu. Bahkan banyak orang-orang yang pada waktu itu kata Nabi kepalanya pecah mendengar trompet, mendengar suara trompetnya malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Orang beriman tuh nggak akan pernah merasakan dahsyatnya hari kiamat. Teman-teman pengen nggak nanti ketika kiamat datang kita nggak ngerasain apa-apa? Pengen nggak? Ini amalan dari Nabi dalam hadis Bukhari. Silakan diamalkan. Kata Nabi, barang siapa yang istiqomah baca at-takwir. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Itu sampai akhir itu dibaca setiap hari. Mau lepas subuh, mau lepas duhur, mau lepas asar, mau lepas maghrib, mau lepas isya. Dibaca tiap hari. Janjinya Nabi nih, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang perkataannya adalah hak. Beliau mengatakan, maka kalau kamu istiqomah baca surat At-Takwir, nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kiamat di samping kamu itu seperti biasa aja. Pengen ya? Berarti mulai besok dibaca, mulai malam ini dibaca. Jangan sampai nggak dibaca. Kalau pengen selamat dari kedahsyatan hari kiamat, maka istiqomah baca At-Takwir. Insya Allah ya. Dibaca At-Takwirnya tuh paling cuma berapa ayat itu? 30 ayat ya? Apa 28 ayat itu? 29 ayat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika di dunia ini sudah tidak ada lagi orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan ini dunia. Walaupun di atas dunia masih berdiri tegak Ka'bah. Ya? Padahal Ka'bah sangat mulia, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man dakhalahu kana amina." Orang yang sudah masuk Masjidil Haram pasti dijaga oleh Allah. Tetapi nanti akan datang satu masa ketika dunia sudah habis, ketika dunia sudah sepi dari orang beriman, maka walaupun antum ada di pelataran Ka'bah, dunia akan dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Nilainya orang beriman tuh begitu besar di hadapan Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, ketika orang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hartanya dijaga, kehormatannya dijaga, darahnya dijaga, keturunannya dijaga. Dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh merendahkan orang beriman. Jangan sampai kita merendahkan orang beriman. Ya. Seorang ulama mengatakan,
siapa yang merendahkan orang beriman, berarti dia membuat sakit hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membawa ini agama selama 23 tahun, masa yang begitu panjang, dengan pengorbanan. Setiap hari beliau dicaci maki, berjalan keluar pagi, pulang malam dengan keadaan yang sudah Masya Allah, bajunya dari putih berubah menjadi warna merah. Keadaannya sangat dikucilkan, mengajak manusia dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, agar setiap insan, setiap manusia mengenal Allah. Inilah ajakan Nabi SAW dakwah. Begitu penting ajaran dakwah ini, begitu penting ajakan dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan manusia-manusia terbaik, nabi-nabi yang mulia, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an atau yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an, semua tujuannya sama, bagaimana setiap manusia semuanya kenal kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah. Yang pertama kali wajib dikenal bagi setiap hamba siapapun adalah kenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajak setiap umat dari keadaan beliau secara sembunyi-sembunyi, maka datanglah orang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Ketika beliau berdakwah secara terang-terangan, maka satu kota, satu negara masuk Islam dengan terang-terangan. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Di mana ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi mengetuk, datang Abu Bakar, masuk Islam Umar, masuk Islam Abu Dzar Al-Ghifari, masuk Islam Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk Islam Mu'adz ibn Jabal, masuk Islam Utsman ibn Affan. Datang secara sembunyi-sembunyi, mengajak manusia untuk taat kepada Allah. Maka ketika para sahabat masuk Islam, ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi, mereka paham apa yang harus mereka lanjutkan. Sehingga kemarin kata Maulana Ali Mahfudzi, beliau mengatakan dalam bayannya ketika beliau memberikan tausiah kepada kami, sebenarnya ketika Abu Bakar masuk Islam, maka tidak ada perkataan apa yang harus aku kerjakan. Ini termasuk hadis yang maudhu, kata beliau. Ini jangan disampaikan lagi nih. Abu Bakar ketika masuk Islam, beliau langsung paham apa yang dikerjakan Nabi hari itu, maka beliau kerjakan. Apa yang dibawa oleh Rasulullah, beliau bawa. Sehingga imannya Abu Bakar ini di atas semua imannya umat ini. Begitu sangat sempurna keyakinan Abu Bakar kepada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdakwah dengan keadaan yang amat sulit, menderita, dicaci maki, dilempari batu, dihinakan. Ketika Abu Bakar mengikuti jalan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka sama perasaan Abu Bakar, dihina, dicaci maki, dilempari batu. Bahkan dalam Fadilah Amal itu dikatakan ketika Abu Bakar masuk Islam dan beliau mengumumkan keislamannya di tengah-tengah Ka'bah, saat itu orang-orang menyerbu beliau, memukuli beliau. Nah, inilah agama. Agama itu turun dengan mujahadah, bukan dengan WhatsApp. Ya, agama itu turun dengan pengorbanan para nabi, bukan dengan surat-surat yang diedarkan, bukan. Makanya dakwah itu penting. Tapi kata Kiai Uzairon Allah yarham, yang saya lihat dakwah metode Maulana Ilyas ini adalah metode yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab Lisanul Dakwah itu saya punya. Maulana Ilyas tuh ketika berpikir tentang umat, beliau tuh sampai 8 bulan iktikaf di Masjidil Haram. 8 bulan risau kepada umat. Maka di tengah-tengah akhir iktikaf beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan berjumpa dengan Nabi itu hak. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa fa inna syaitana la yatamassalu bi." Antum berapa hadis Ustaz? Berapa hadis? Udah Ustaz belum? Udah selesai? Mana yang udah Ustaz di sini?
Oh, belum ada Ustaz. Ustaznya nggak ada? Nggak ada. Paling tinggi kelas berapa di sini? Daurah. Ah, daurah ini, daurah berapa hadis ini? Ini siapa namanya? Berapa hadis? Ada 1000 hadis? 5000 hadis? Kelas 5. Oh, kelas 5. Di sini yang hafal 1000 hadis angkat tangan? Ada yang mau hadis enggak? Hah? Anak NM ada yang hafal hadis. Belum ada. Belum disuruh ngafal? Belum. Oh, belum disuruh ngafal. Tadinya pengen saya sombong. Nih keren nih orang Temboro nih. 5000 hadis. Ustaz kan sore aja 4000 hadis Ustaz sore. Hah? Oh, ada yang kubro. Mana yang kubro? Irfa'i diakum, angkat tangannya. 1, 2, Masya Allah. Tahu nggak kubro apa Bapak Ibu? Baca Quran 30 juz tanpa salah. Nggak ngeliat lagi. Sekali duduk. Nah, baca Quran 30. Tadi aja baca Qurannya kan. Masya Allah. Cepet banget. Kalah itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan barokah ya, Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Insya Allah nanti kita sebelum doa kita akan baca Quran bareng-bareng. Insya Allah. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini wujud bukan dari edaran surat. Agama ini wujud bukan dari WhatsApp kita sebar, bukan dari lembaran-lembaran kita keluarkan, bukan dari mimbar-mimbar kita berceramah, bukan. Tapi agama ini wujud atas dasar pengorbanannya orang-orang soleh terdahulu. Sehingga Maulana Ilyas ketika berjumpa dengan Rasulullah di Masjidil Haram, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Maulana Ilyas, "Hai Ilyas, buatlah dakwah sebagaimana dakwah aku kepada para sahabat." Maka beliau bangun dari tidurnya, beliau mentakwilkan sendiri mimpinya. Tapi karena beliau takut salah, biasanya ulama tuh begitu hati-hati dalam menafsirkan sesuatu. Orang tuh kalau nggak punya ilmu, dia akan gampang mentakwilkan sesuatu. Dikit-dikit haram, dikit-dikit boleh, dikit-dikit bid'ah, apalah. Tapi ulama tuh yang betul-betul punya ilmu, dia akan berhati-hati. Akan berhati-hati dia membawa ini agama, mentakwilkan agama dari Rasulullah SAW. Maka beliau mendatangi ulama-ulama yang ada di kota Mekah. Beliau mengatakan, saya bermimpi, saya sudah itikaf 8 bulan. 100 tahun yang lalu ini. Ya, saya itikaf sudah 8 bulan, berpikir bagaimana umat ini semua kembali kepada Allah. Saya berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam tidur saya. Rasulullah mengatakan, buatlah dakwah sebagaimana aku membuat dakwah. Maka beliau pertama kali setelah itu diberikan arahan oleh ulama-ulama di Mekah kembali ke India, dan beliau membuat metode dakwah dengan adanya keluar pertama kali 3 hari. Akhirnya ketika hari pertama beliau bermimpi, Eropa takluk, Rusia takluk, Amerika takluk, dan beliau pergi ke Nizamuddin, berjalan dari Mewat. Dari Mewat ke Nizamuddin itu saya pernah keluar ke Mewat. Dari Mewat ke Nizamuddin itu kurang lebih perjalanan 6 jam pakai mobil, Mas. Ya, 6 jam pakai mobil. Dulu Maulana Ilyas berjalan. Kalau sekarang 6 jam, pakai mobil 6 jam. Bagaimana kalau dulu berjalan? Setiap jalan beliau mengatakan, sebentar lagi orang-orang dunia akan datang ke India. Orang-orang dari penjuru dunia akan datang memenuhi Masjid Banglawali Masjid ini. Banglawali Masjid itu sama rumahnya Mas Ridho, masih bagusan rumahnya Mas Ridho. Benar. Teman-teman yang sudah pergi ke Nizamuddin, bagaimana cerita Ustadz Gifari? Nggak dicet, ya, Masya Allah, berantakan, sumpek. Tapi dari situ setiap hari puluhan ribu orang dikeluarkan ke seluruh penjuru dunia. Setiap hari puluhan ribu orang makan gratis. Dari mana kita pikir? Ya, dari Allah. In tangsurullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan agamanya Allah, memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka Allah akan tolong kita sebagaimana Allah tolong para sahabat, sebagaimana Allah tolong para nabi, sebagaimana Allah tolong para orang-orang soleh terdahulu. Maka di Nizamuddin itu nggak boleh ada yang masuk ke dapurnya. Orang biasa kayak kita nih nggak boleh iseng-iseng masuk ke dapur. Nggak boleh, takut ketahuan. Takutnya gilingan jalan sendiri tuh kayak Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Saya pernah izin masuk waktu itu sama Ustadz siapa dari orang Padang itu.
masuk, nggak boleh masuk kita, nggak boleh. Walaupun foreign kita nggak diizinkan untuk masuk. Ininya Ustadz Reza, dulu Ustadz Reza pernah mondok di sana. Ustadz Burhan kalau nggak salah, nggak diizinkan masuk. Khawatir, takut kalau ketahuan sama orang di luar Nizamuddin, takutnya nanti tuh gilingan dagingnya itu berhenti. Dan kita harus paham barokahnya Nizamuddin itu, ya, pagi daging Ustadz, betul ya? Siang daging, malam daging, nggak pernah makan nggak daging. Daging terus, daging susu, roti, daging susu, roti. Dan setiap hari tuh ribuan jamaah tuh keluar masuk. Saya bilang rumahnya Mas Rido dengan Bangla Wali Masjid bagusan rumahnya Mas Rido. Tapi barokahnya Maulana Ilyas, barokahnya Maulana Sudut pernah korban di sana, akhirnya ribuan bahkan jutaan dari dulu 100 tahun yang lalu. Sampai saat ini sudah jutaan orang berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya Islam dakwah masuk ke rumahnya Mas Rido. Kata Maulana Ali kemarin, siapa yang nyangka nanti bisa jadi mungkin rumahnya Pak Gembus akan dimasuki oleh jamaah-jamaah dari luar negeri. Maka kita berdoa saja. Nggak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pusatnya ke Nizamuddin, ya, pusatnya ke Temboro. Sehingga para ulama mengatakan ma yatawassalul karomah yakunul karomah. Perkara itu kalau sudah berhubungan dengan yang punya karomah, maka akan dapat karomahnya. Pasti. Masya Allah ikromnya. Sekarang sudah ikrom teman-teman santri menghatamkan Quran di sini. Barokah ribuan santri yang ada di Temboro masuk ke dalam sini semuanya. Doa-doa kiai-kiai di Temboro, guru-gurunya orang-orang Temboro semuanya masuk ke dalam rumah ini. Sehingga nanti Allah akan berikan rumah ini nur, cahaya, hidayah yang akan keluar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang mustahil buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mampu memasukkan ontak ke lubang jarum. Bukan lubangnya dibesarkan kata Allah. Bagaimana ayatnya itu? Fisamil hiyat itu? Gimana ayatnya Ustaz? Gimana? Allah sangat mampu memasukkan onta ke lubang jarum. Sehingga orang-orang mengatakan, apakah jarumnya dibesarkan atau untanya dikecil? Enggak. Lubangnya tetap sama, itu lubang jarum, ontanya tetap sama, dimasukkan sama Allah. Enggak ada yang mustahil buat Allah. Maka kita harus senantiasa memperbaiki iman kita. Nah itu kan perlu iman tuh kayak gitu tuh. Gimana ya caranya Allah memasukkan lubang jarum ke onta ya? Kalau ada tebak-tebakan bagaimana cara masukin gajah ke kulkas katanya. Buka kulkasnya, masukin gajahnya. Katanya. Nah itu mah nggak masuk akal kalau kayak gitu. Tapi Allah tantang kita. Antum jangan berpikir tentang sesuatu yang menurut antum memang nggak bisa. Tapi menurut aku semua sangat mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mampu memasukkan 7 lapis langit ke dalam lubang jarum tanpa harus dibesarkan jarumnya atau dikecilkan langitnya. La ilaha illallah. Ini yang dibawa oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Membawa iman, bagaimana setiap orang kenal kepada Allah. Bukan hanya kenal lewat ucapan, tetapi kenal dalam hati. Ada pengorbanan. Apa korbannya? Sebagaimana korbannya para sahabat. Apa korbannya para sahabat? Memperjuangkan agama, meninggalkan kesenangan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, nahnu qaumun azzanallaha bil Islam famahma talabnal izzah adallanallahu li ghairihi. Ketika iman sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan pede berbicara tentang agama. Kami adalah satu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dalam Islam. Hari ini orang pakai pakaian Islam tuh malu. Ya, kenapa nggak pakai janggut? Aduh, udah nggak zaman janggut. Kelihatan tua. Kayak kambing. Kenapa nggak pakai siwak? Udah nggak zaman sekarang mah Pepsodent katanya. Kalau Pepsodent itu zaman sekarang, kalau saya kata Haji Ihsan kemarin. Maulana Ali Pak Haji Ihsan sih? Haji Ihsan. Kalau Pepsodent itu sekarang keren, ya udah, ambil Mas pasta gigi sama Pepsodent sini. Saya ceramah di sini kan. Itu orang pasti bilang, itu Ustaz kok gila sih? Odolnya sama pasta giginya masih dikantongin. Berarti nggak zaman. Yang zaman tuh sunnah. Orang tuh kalau sudah mendapatkan hakikat iman, dia akan merasa menyesal apabila dia tertinggal amal. Nah itu kan.
Hari ini iman kita hanya di lisan, cuma di mulut aja. Allah Khalik, Allah yang menciptakan, Allah Malik, Allah yang memelihara, Allah Razik, Allah yang memberi rezeki, cuma di mulut. Ya kan? Tapi nanti ketika besok dia ketidur, aduh, gua nggak kerja hari ini, nanti makan apa katanya? Katanya Allah Razik, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki. Nah, iman ini harus kita bawa dalam setiap keadaan kita. Apa itu iman? Nabi mengatakan, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min." Iman itu adalah kebaikan yang kamu buat kamu bahagia, keburukan yang kamu kerjakan kamu suka, itu namanya iman. Kalau hari ini kita tertinggal sholat kok biasa aja, berarti sedang tidak ada iman dalam hati antum. Kalau hari ini kita berbuat amal kok biasa aja, nggak gembira, berarti iman sedang keluar dari dalam diri kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dalam Islam. Dapat surat dari Abu Bakar As-Siddiq, Romawi takluk, baru hanya surat, belum orangnya datang ke sana. Kata beliau, siapa orang yang mencari kemuliaan di luar agama yang dibawa oleh Nabi, maka dia akan terjerumus ke dalam kehancuran. Azallanallahu li ghairihi, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat bagaimana Allah mau tolong kita sekarang ini. Kadang-kadang kita pakai jubah aja malu, mengamalkan sunnah aja kita malu. Bagaimana Allah mau tolong kita? Bagaimana? Padahal ketika kita mengerjakan sunnah, akan datang pertolongan Allah kepada kita. Kenapa ini kita tidak bisa mengamalkan sunnah? Karena lemahnya dakwah. Dakwah tidak dibuat sehingga amal tidak sempurna. Ketika amal tidak sempurna, Allah tidak akan datangkan pertolongannya kepada kita. Kalau Allah tidak datangkan pertolongannya kepada kita, maka suasana kita akan sama sebagaimana suasana Bani Israel dulu. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wujudkan dakwah dalam kehidupan kita. Mengajak, memikirkan diri kita atau diri keluarga kita. Tadi Ustadz Ghifari bacakan ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin. Allah sudah katakan anak ngajib lo tuh sebaik-baiknya umat. Antum tuh lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Ya. Nabi Musa rela menanggalkan kenabiannya agar Allah jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim rela meninggalkan kenabiannya agar dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah. Nabi Isa Ruhullah rela meninggalkan kenabiannya agar menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita nggak pernah berdoa kepada Allah, tapi Allah jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah yang langsung Allah mengatakan dalam Al-Quran yang maha benar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baiknya umat. Allah katakan kita dengan sebaik-baiknya umat. Maka dalam tafsirnya itu banyak sekali pendapat. Ya, dalam riwayat dikatakan bahwasanya adalah ketika kita ingin mendapatkan khitab dari Allah, ingin dijadikan oleh Allah sebagai umat terbaik, maka kata Sayyidina Umar, perhatikan, ai wa man sana'a min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib mengikuti jalannya orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu. Siapa? Para sahabat. Udah. Para sahabat itu nggak usah lagi kita tanyakan kebenarannya. Langkahnya beliau tuh dibimbing oleh Allah. Berbicaranya tuh dibimbing oleh Allah. Ya. Bahkan bercandanya beliau itu, bercandanya siapa tuh namanya? Yang sahabat yang jahil? Sayyidina Nu'aiman pernah motong unta tamunya Nabi. Pernah motong unta tamunya Nabi, coba. Ada tamu, pembelinya diikat di depan. Itu Sayyidina Nu'aiman bilang sama Sayyidina Hamzah. Abbas apa Hamzah? Abu Bakar ya? Hah? Hamzah ya? Pokoknya antara itulah. Ente udah lama ya nggak makan onta. Lama nih nggak makan onta nih. Sini. Gua punya onta. Dari mana? Baru beli. Dia bawa, dia potong. Tamunya keluar, Nabi keluar, mana tamu, mana onta saya?
Maka ada salah satu dari sahabat mengatakan, Nuaiman tadi potong ya Rasulullah. Tapi Allah nggak murka sama Nuaiman. Allah ridho kepada Nuaiman. Kenapa? Karena Nuaiman punya keyakinan sempurna kepada janji Nabi. Apa yang dibuat oleh sahabat Allah ridho. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan gelar sebagaimana khairu ummah, maka kita harus mengikuti persis. Jangan apa ya? Jangan setengah-setengah. Persis sebagaimana kaki kanan melangkah, kaki kiri ikut. Nah, udah. Ashabul Badar, orang-orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Seakan seperti ada perkataan kepadanya, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lahum. Qad ghafartu lakum. Sungguh, apa yang kalian kerjakan silakan apa saja. Tapi kalian sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Membawa risalah agama, datang per orang masuk Islam, mengajak orang untuk taat kepada Allah, inilah kewajiban. Dakwah itu wajib loh, hukumnya loh. Imam Ghazali mengatakan wajib dalam Ihya itu. Ya. Masalah 3 harinya, masalah 40 harinya, masalah 4 bulannya, masalah 1 tahunnya, itu adalah metode yang sudah diketahui keberkahannya. Rasulullah mengatakan, man burika fi syai'in falyalzamhu. Kalau satu perkara itu sudah kelihatan berkahnya, pegang sungguh-sungguh. Jangan keluar. Loh, dari metode yang 3 hari ini, orang yang tadinya malas sholat jadi sholat kok. Saya punya teman namanya Haji Indra, Allah yarham. Haji Indra, gemuk orangnya, dulu mantan preman di Pulau Seribu. Ya, ininya hitam juga, pokoknya udah. Kalau dia bayan begini, dia tuh suka makan. Ya, kalau makan harus ada kerupuk kata dia tuh. Kalau saya keluar sama dia tuh. Beliau bilang begini, Allah yarhamnya, semoga Allah ampuni dosa dia. Meninggalnya aja lagi nusroh jamaah keluar 4 bulan. Mau tahajud meninggalnya, ingat banget saya. Alhamdulillah saya ikut nguburin, saya ikut nyolatin. Ada jamaah dari Sulawesi keluar 4 bulan dikapuk di halaqah saya. Haji Indra tuh sama Abah makan bareng. Tidur. Ya kan, pengen tahajud meninggal. Kata Haji Indra, dulu saya sebelum kenal orang-orang 3 hari ini katanya, sama sholat tuh males banget. Sampai saya tuh minum pil sholat tuh bingung ya, bagaimana supaya sholat tuh gampang gitu. Ternyata pil sholat itu keluar 3 hari katanya. Kalau antum bapak-bapak jamaah katanya, kalau pengen rajin getol sama sholat, ikuti orang-orang 3 hari katanya. Enggak usah minum pil udah, jadi rajin beneran udah. Masya Allah, barokah. Hidupnya barokah dalam agama, meninggalnya mau tahajud lagi. Kalau kata Kiai Uzairon, kalau kamu ingin mengetahui satu kelompok itu diterima atau tidak, maka lihat orang yang mati di dalamnya. Itu setiap orang yang mati di dalamnya pasti baik itu. Lah nggak usah jauh-jauh cerita orang. Jamaah kita, jamaah ngaji Plo, terakhir duduk di situ sama Pak Bambang, Pak Haji Pri di situ mau keluar 3 hari ke Kuningan, Pak Rukimin, ya kan, sebelum keluar ke Kuningan foto dulu sama Bang Ogi. Di situ duduk, meninggalnya hari Jumat setelah sholat asar, lagi khidmat, habis ngasih sedekah ke si Aji, nraktir bakso, ngasih uang 300.000 lagi. Saya yang lihat langsung itu jenazahnya lagi pegang siwak lagi. Nabi mengatakan, man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka Allah akan berikan ketika dia mati pahala orang mati syahid. Itu Pak Rukimin lagi megang siwak. Padahal dia nggak perang itu, Pak Rukimin tuh nggak angkat senjata. Ya kan? Aduh ya Allah, kalau ngaji ini saya kasih tahu ya, kalau ngaji itu duduk di tiang, ya. Kalau ngaji itu duduk di tiang, itu beliau tuh kalau ditanya nggak pernah paham. Pak, paham? Enggak yang penting duduk aja saya mah. Kata Ustadz, duduknya sebentar dalam majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 70 tahun dia bilang. Itu aja yang dia hafal itu. Bener Go? Ya kan? Kalau ditanya, Pak coba contohnya izhar. Nggak tahu Ustadz, pokoknya saya mah duduk aja udah. Bener. Loh, siapa Pak Rukimin itu? Ketika meninggal dunia satu masjid orang nyolatin semua.
Saya 8 tahun hidup di pedongkelan. Setiap ada yang meninggal tuh pasti saya yang jadi imam. Kalau lagi ada di rumah. Baru itu loh. Saya 8 tahun tinggal di pedongkelan, nyolatin orang sampai keluar masjid gitu. Siapa dia itu? Kalau nggak Allah terima amalnya, kan dan Allah hidup matikan dia dalam keadaan yang baik. Itu kata kiai saya tuh. Kalau kamu ingin melihat satu kelompok itu baik atau tidak, diterima Allah atau tidak, maka lihat orang yang mati di dalam kelompok itu. Masya Allah, saya punya juga. Ini cerita orang rumah, namanya Pak Abdul Razak. Ya, mertuanya Pak Mardi yang kemarin datang sama Haji Yogi paling pojok. Yang supirnya. Ya. Iya. Itu qadarullah, saya mondok ke Tamboro juga sebab beliau itu. Dulu waktu itu saya mau dipondokin ke Sudanul Husna Ciputat. Qadarullah nggak betah. Kemudian ke Kerincing juga waktu itu keadaannya Masya Allah tahun 2001. Akhirnya kata Pak Abdul Razak, udah ke Temboro aja. Akhirnya ke Temboro. Pas saya lulus daurah 2010, saya dapat telepon dari Abah. Dut, Pak Abdul Razak meninggal lagi keluar 4 bulan sama Abah katanya. Lagi apa? Lagi takrir. Lagi menceritakan umat ini dalam keadaan seperti orang buta yang pengen tahu gajah. Lagi takrir, Pak. Tanya Abah saya tuh jelas di depannya dia. Lagi bilang gini, Masya Allah umat ini keadaannya kepada sunnah Nabi seperti orang buta yang pengen tahu gajah. Sehingga nggak dibimbing oleh para ulama. Umat ini kalau pengen tahu amar Rasulullah, kalau nggak ikut ulama, maka seperti orang buta yang pengen tahu gajah. Kata ada orang buta 5 nih. Dia lihat dia pegang gajah. Gajah tuh kayak cemeti. Karena yang dia pegang cuman buntutnya. Oh, gajah tuh ternyata lebar ya. Yang dipegang kupingnya. Oh, gajah tuh ternyata kayak selang pemadam kebakaran ya. Karena yang dipegang belalainya. Umat ini kata beliau gitu. Pas lagi bilang, sifat yang kedua adalah sholat khusyuk wal hudu, maka kita harus mengikuti Muhammadur Rasulullah. Batuk 2 kali mati langsung. Lagi takrir, bicara kehebatan Allah, meninggal. Ini ceritanya abah saya ini. Abah saya itu aktif ngedengar ngaji plo ini. Setiap pagi kalau ada ngaji plo kajian baru pasti didengar. Biar nanti abah dengar ini. Jadi sampai 2 masjid, Mas. Itu amirnya setiap malam bangun. Itu jamaah ada 11. Itu selalu dilupakan sama Allah tuh. Dihitung Pak Abdul Razak tuh lagi sholat aja. Itu. Jadi amirnya itu ngira, oh Pak Abdul Razak lagi sholat. Setiap jam 2:30 itu bapak lagi sholat. 2:30 lagi sholat itu, Pak Abdul Razak itu. Padahal udah nggak ada 2 masjid meninggal ini. Jadi setiap bangun si amirnya itu ya, maka ngeliatnya suka lagi sholat. 2 hari berturut-turut, hari ketiganya, oh iya ya, jamaah saya kan udah meninggal 1. Salah satunya abah saya itu yang ada di jamaah situ. Akhirnya cerita, saya 2 hari berturut-turut ini, selama 2 malam pas tahajud ada Pak Abdul Razak sholat terus di situ katanya. Akhirnya musyawarah, oh mungkin ini pakaiannya masih kita bawa-bawa katanya. Akhirnya usul dikasih ke markas Al-Kiram Lampung. Ditaruh di Al-Kiram Lampung. Masya Allah. Itu dulu tahun 2000 berapa? Tahun 2010 wafat itu pas saya lulus dari daurah itu. Orang yang meninggalnya bagus-bagus semua. Maka kita sebenarnya sungguh-sungguh. Dakwahnya itu wajib. Metodenya itu metode yang sudah diakui keberkahannya. Ya. Kalaupun seumpama kita tidak ikut metode itu, tapi kita harus senantiasa punya pikir risau enggak? Kalau kita nggak ikut dalam metode itu, kira-kira ada nggak risau wujud dalam diri kita? Kira-kira. Saya mau tanya, wujud nggak, Ustaz? Hah? Kayaknya sih nggak bakal. Tidak akan mungkin. Iya. Saya waktu itu pulang dari Padang, waktu keluar 3 hari sama Mas Rudi di Padang. Kan saya naik pesawat sama Amir. Itu namanya satu bandara itu kan semua lalai ya. Itu saya berdua sama Amir, Tat. Risau ya, ini umat Nabi semuanya, kata Amir tuh, kata Amir Andi tuh. Ini umat Nabi semuanya, Tat ya. Bagaimana nanti di hadapan Rasulullah kita ngomong apa ini? Kalau kita ini umat gak semua gak masuk surga tuh. Di bandara loh kita ngomong bicara agama. Coba. Jadi untuk mewujudkan risau itu ke dalam pikiran kita, maka ada metode. Metodenya itu yang dibuat oleh Maulana Ilyas dan sudah menjadi kenyataan ini.
Setiap orang yang sudah terjebur dalam usaha agama ini, maka ketika dia pulang ke rumah, pertama bagaimana dia risau terhadap keluarganya. Istrinya risau, dia akan risau terhadap istrinya. Istrinya sudah pakai kerudung atau belum? Istrinya sudah bisa ngaji atau belum? Yang kedua, dia akan risau kepada anak-anaknya. Yang ketiga, dia akan risau terhadap kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Hari ini kita mungkin berdakwah, tapi kadang-kadang belum ada kekuatan untuk mengajak mereka. Yuk sholat yuk. Nah, belum ada kekuatan tuh. Bagaimana untuk mengajak mereka itu? Masya Allah, kemarin Bang Dikin ikut ronda. Wah, bicaranya agama terus katanya di pos ronda itu. Yakin sekarang lu ikut jadi ustadz yakin ya? Nggak apa-apa, kan gue ikut ustadz katanya. Jadi dakwah itu wajib. Maka metode-metode ini adalah metode yang dibuat Maulana Ilyas yang sudah diketahui keberkahannya. Loh, kalau pengen ikut Rasulullah dan para sahabat silahkan. Para sahabat itu bukan lagi pakai 3 hari 40 hari 4 bulan, teman-teman. Kata Nabi, adakah di antara kalian yang siap anaknya menjadi yatim? Bagaimana Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu? Ketika dalam perang apa? Sayyidina Ja'far itu Hunain, Hunain ya. Dalam perang apa, teman-teman? Yang ada 3 panglima itu? Kok Khaybar sih? Hah? Tabuk ya? Yang 3 bendera itu dipegang oleh pasukan, kata Nabi, oh perang Yarmuk. Hah? Coba Yarmuk, coba lihat gimana sih ini Al-Mau'izah nih? Nah, ngaji flow gimana ngaji flow coba? Perang apa itu? Iya. Yang megang bendera. Ada 3 panglima tuh. Ya, yang akhirnya digantiin oleh perang Yarmuk ya. Ada dalam Fadil Amal itu, ada dalam Fadil Amal. Enggak, Tabuk enggak. Tabuk itu apa Rasulullah masih ikut. Enggak jadi perang karena kejauhan. Yarmuk, siapa aja panglimanya? Pertama Sayyidina Ja'far At-Tayyar, terusnya Zaid bin Harisah, terus Abdullah bin Rawaha, ya. Ja'far bin Abu Thalib, Zaid bin Harisah, dan siapa lagi Ustaz lagi? Abdullah bin Rawaha. Sayyidina Ja'far At-Tayyar punya anak 4 anak. Masih kecil-kecil. Paling gede semamas, semikolas, punya anak 2 bayi. Syahid dalam perang apa tadi? Perang Mu'tah. Hah? Perang Mu'tah. Oh, bukan perang Mu'tah. Iya. Dalam perang Mu'tah, kata Rasulullah, supaya bendera ini tidak jatuh, maka kalian panglima 3 perang ini, kamu harus kuat. Singkat cerita, ya kan, Sayyidina Ja'far At-Tayyar syahid dalam perang tersebut. Berita terdengar ke Rasulullah. Ja'far bin Abu Thalib kan sepupunya Nabi. Dan Nabi kan berarti kan punya keponakan yang ditinggal sama bapaknya. Berunding nih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa yang siap memberitahu ke keluarganya Ja'far kalau Ja'far telah meninggal dunia? Wah, kata Rasulullah, saya nggak kuat. Saya nggak kuat, kata Nabi. Karena itu Ja'far punya anak masih 4. Satu umur Mamas, umur Mikolas, 2-nya masih kecil-kecil. Itu kata apa? Kata Rasulullah, ketika aku lewat di rumahnya Ja'far, anaknya tuh sudah dimandiin sama ibunya. Hari ini bapakmu pulang, kata ibunya itu. Hari ini bapakmu pulang, katanya. Kata Rasulullah, saya nggak kuat. Keponakan saya sudah dirapikan baju badannya, bajunya sudah dimandikan, dikasih bedak sama ibunya, menunggu kedatangan bapaknya. Maka Rasulullah SAW bilang kepada Umar yang punya kekuatan, kamu sampaikan dulu ke keluarganya Ja'far, saya nggak kuat juga ya Rasulullah. Itu keponakanmu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka berunding. Itu anak ketika diketuk pintunya itu sama Rasulullah, rumahnya Sayyidina Ja'far, itu tiba-tiba ayah. Loh, ternyata bukan ayahnya. Kebayang nggak sama kita? Bagaimana perasaan anak itu ketika ayah ternyata bukan ayahnya?
kebayang gak sama kita teman-teman? Inilah pengorbanan para sahabat ini. Kalau kita mau ngikut para sahabat ya seperti itu. Nggak ada lagi namanya 3 hari, nggak ada lagi namanya 40 hari, nggak ada lagi namanya 4 bulan, nggak ada. Maka siapa yang siap anaknya jadi yatim, siapa yang siap istrinya jadi janda, siap berkorban. Tapi Nabi punya cara yang begitu sempurna. Mau nggak kamu? Wahai Abdullah, namanya Abdullah ya? Abdullah bin Ja'far ya? Namanya Muhammad bin Ja'far. Sini nih. Sama Nabi dipeluk. Mau nggak? Kalau ayah kamu, aku, kata Rasulullah. Ibu kamu, Sayyidatina Aisyah. Maka dari dalam kamar, ya Rasulullah, kemana ayahnya anak-anak? Bagaimana perasaan kita ibu-ibu? Ditanya dari dalam tirai kamar itu, ya Rasulullah, kemana ayahnya anak-anak? Rasulullah tidak kuat. Rasulullah nggak bisa menceritakan bagaimana Sayyidina Ja'far At-Thayyar syahid dalam perang tersebut. Maka anak-anak itu disuruh masuk dulu. Suami kamu telah syahid dan dijuluki At-Thayyar karena jenazahnya langsung ada sayapnya langsung pergi ke langit. Inilah kehidupan para sahabat, teman-teman. Kita ini dengan para sahabat gak ada apa-apanya, ya. Maka jangan pernah menghina para sahabat. Dakwah terus-terusan. Para sahabat tuh Masya Allah, hidupnya buat Rasulullah, hidupnya buat agama. Hidupnya untuk agama ini Masya Allah, mengorbankan semuanya. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Mus'ab bin Umair meninggalkan kesenangan dunianya. Bilal ibn Rabah dicambukin. Kemudian Sumayyah radhiyallahu taala anhu, Ammar bin Yasir, Abu Zar Al-Ghifari. Itulah kehidupan para sahabat. Maka kita harus paham, ya. Kehidupan para sahabat adalah kehidupan yang harus kita contoh. Kalau antum semua ingin seperti atau ingin mendapatkan gelar sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, khairu ummat, maka tidak ada lain kita kecuali mengikuti jalannya para sahabat. Udah, mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya hari ini kenapa dakwah itu wajib? Ya karena buat diri kita. Ada Abu Bakar ketika ada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Umar bin Khattab ketika ada dakwahnya Rasulullah. Kalau dulu Rasulullah belum berdakwah, maka kira-kira ada Umar nggak? Ada Abu Bakar nggak? Tidak ada. Barokah dakwah, setiap tahun Temboro mengeluarkan ribuan penghafal Quran. Barokah adanya dakwah, setiap tahun Temboro mengeluarkan orang-orang yang hafal hadis. Ratusan orang-orang yang hafal mukhtasar kitab-kitabnya para ulama. Itu karena ada barokahnya dakwah. Jadi agama ini wujud, suasana agama ini wujud ketika dakwah dibuat. Coba kalau dakwah nggak dibuat lagi nih, maka kehancuran akan datang kepada kita. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau bertahannus di Bukit Tursina, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala, ya, sehingga dakwah tertunda dulu. Akhirnya orang-orang Bani Israel, ya, mereka Bani Israel menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siap berdakwah insyaallah? Sampai mati insyaallah? Azam sungguh-sungguh, ya. Bukan mendoktrin ini, tapi dari metode ini sudah banyak keberkahan yang kita dapatkan. Alhamdulillah, dari metode ini Mas Ridho berubah, keluarganya berubah, anak-anaknya berubah, istrinya berubah, keadaannya berubah, kemudian teman-temannya juga berubah, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari metode ini, dari dakwahnya Maulana Ilyas ini, alhamdulillah, orang tua saya ikut dari tahun 91, anaknya semua hafal Quran. Alhamdulillah, ya, anaknya semua hafal Quran. Barokah dakwah ala minhajin
ala minhaji nubuwah, yang diteruskan, yang dibuat metode barunya oleh Maulana Ilyas. Semoga Allah pahamkan kita semuanya. Ya, alhamdulillah kita sekarang muhataman Al-Qur'an. Ya, silakan kita baca bareng-bareng dari surat apa? Hah? Dari Al-Qumud ya. Nabi SAW bersabda, "Idza khatamal abdul Qur'an, shalla alaihil malaikah situna alfi malakin." Ya, Rahud Dailami, apabila seorang hamba menghatamkan Al-Qur'an, maka malaikat akan mendoakannya 60.000 malaikat bersamanya. Barusan saya baca di Atibian tadi. Di antara adab menghatamkan Al-Qur'an itu yaitu bersama-sama. Ya, ngumpulin orang banyak-banyak. Kemudian doa panjang-panjang. Terus sunnah yang hataman besok puasa. Pas banget besok Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid di bulan Rajab. Insyaallah besok juga ada niatan puasa insyaallah. Ya, Rabu, Kamis, Jumat Ayyamul Bid. Udah Rajab, Ayyamul Bid lagi. Ya, Rajab itu sendiri banyak keuntungannya. Di antara keuntungannya adalah Nabi mengatakan afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram. Puasa paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa yang kita kerjakan pada bulan-bulan haram. Dan kenapa Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rajaba mushtaqun minat tarjib wa huwa at-ta'zim, kata para ulama. Rajab itu diambil dari kata-kata at-tarjib yang artinya dimuliakan. Bahkan Rasulullah ketika Mi'raj dalam kitab Mukasyafal Qulub, beliau melihat satu sungai, ismun nahrun fil jannah. Jadi Rajab itu nama sungai dalam surga. Ya. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada madu, lebih putih daripada susu. Wa ahlan minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abrudu minas salji, dan lebih dingin daripada salju. Sehingga dalam kitab Mukasyafal Qulub, yang bisa minum air itu adalah mereka yang dikasih kesempatan berpuasa di bulan Rajab. Nggak puasa pun nggak apa-apa, ya, insya Allah ya. Nggak puasa tapi banyak sedekah. Pas banget ini, pas ada yang khataman Quran, niatnya insya Allah besok puasa. Tadinya saya pengen niat ikut Nabi yang nggak puasa. Tadi kata istri, "Bi, besok puasa Bi, Ayyamul Bid." Aduh, Abi ikut Nabi yang nggak puasa lah, saya bilang. Tapi Ayyamul Bid tuh Bi. Ya, saya bilang, Nabi juga pernah puasa, kata istri, Nabi juga pernah kan puasa full di bulan Rajab? Enggak. Sya'ban Nabi puasa full, kali Rajab enggak. Saya bilang baca hadis yang benar dong mah. Insya Allah ya. Jadi yang mau puasa silakan, yang nggak puasa juga nggak apa-apa. Teman-teman yang mau puasa mah enggak. Yang nggak puasa ikut Nabi yang nggak puasa, jangan katakan saya nggak puasa karena nggak ada puasa Rajab, itu salah. Saya nggak puasa, kok nggak puasa? Iya, ikut Nabi yang nggak puasa. Yang nggak puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil khutama wa ma adraka mal khutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah
في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallah. Angkat tangannya. Ayo doa.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tudda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa isasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Nawayna naqra ya Allah khatmal Quran khususan hadiyatan syamilatan li syekhina al-kiram Ki Mahmud Khalid Umar wa syekhina al-kiram Ki Auziran Tifur Abdillah wa syekhina al-kiram alladhina yaskununa fi Tambor. Barakallahu lakum wa qarallahu lahum dzunubahum wa satara uyubahum wal jannata maswahum adkhilhum jannatal firdausi bi syafaatil Qur'an. Allahumma barik lana bi qiraatil Qur'an warhamna bi tilawatil Qur'an syafi'na bi tilawatil Qur'an wakhshurna yaumal qiyamati fi zumratil Qur'an. Barik lana bil Qur'an. Ya Allah, berkahilah kami dengan Al-Qur'an ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran dalam kehidupan kami sebagai cahaya kami ya Allah. Ya Allah, khatman ini kami hadiahkan untuk guru-guru kami ya Allah. Nawayna naqra khatman Al-Quran hadiyatan baqiyatan syekhina al-kiram Ki Auziran Tifur Abdillah ya Allah. Zayyin akhlaqana bil Quran. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jaringanlah cahaya kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah cahaya Al-Quran ke dalam hati kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Lindungi kami dengan Al-Quran ya Allah. Berikan kemuliaan kami dengan sebab Al-Quran ya Allah. Kumpulkan kami pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang senantiasa cinta kepada Al-Quran ya Allah. Ya Allah, terima kasih Kau kumpulkan kami dengan orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahannya sampai kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan Al-Quran dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan dalam hidup kami dengan sebab barokahnya Al-Quran ya Allah. Bariklah Nabil Quran ya Allah, berkahilah kami dengan Al-Quran ya Allah. Anak-anak kami juga berkait dengan Al-Quran ya Allah. Kehidupan kami juga berkait dengan Al-Quran ya Allah. Berikanlah hidayah ke dalam hati kami dengan sebab khataman Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kami. Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam kami dan petunjuk kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai penerang kubur kami nanti ya Allah. Ya Allah, walaupun kami belum bisa menghatamkan Al-Quran, terima kasih Engkau dekatkan kepada kami orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, berkahilah rumah ini dengan sebab hataman Al-Quran ya Allah. Berkahilah majelis ini dengan sebab hataman Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami hadiahkan hataman Al-Quran ini untuk guru-guru kami ya Allah. Guru-guru kami yang ada di Temboro ya Allah. Guru-guru kami yang ada di Pakistan ya Allah. Guru-guru kami yang ada di Sukabumi ya Allah. Guru-guru kami yang ada di manapun ya Allah. Sayyidina Nabil Quran ya Allah. Hiasi akhlak kami dengan Al-Quran ya Allah. Fasih lisanana bi tilawatil Quran ya Allah. Fasihkan lisan kami ya Allah dengan sebab membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan Al-Quran kepada keluarga kami ya Allah. Berkahilah keluarga kami dengan sebab hataman Al-Quran pada malam ini ya Allah. Nabi-Mu bersabda ya Allah, siapapun orang yang menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan menurunkan 60.000 malaikat di sampingnya. Ya Allah, hari ini ada 60.000 malaikat di samping kami ya Allah. Ya Allah, kabullah semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah, kabullah semua hajat kami ya Allah.
Pandang kami dengan kami membaca Al-Quran ya Allah. Pandanglah kami dengan Al-Quran yang kami baca ya Allah. Sayangi kami dengan Al-Quran yang kami hatamkan pada malam ini ya Allah. Jadikanlah soleh anak kami ya Allah. Jadikanlah soleh anak kami ya Allah. Jadikanlah mereka ahli Al-Quran ya Allah. Allahumma ja'alhu lana imam wa nur. Ya Allah, jadikan Al-Quran imam kami ya Allah. Jadikan Al-Quran nur bagi kami ya Allah. Jadikan Al-Quran cahaya bagi kami ya Allah. Hari ini kami lalai dengan Al-Quran ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami lalai dengan Al-Quran ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Jangan kau azab kami karena lalainya kami terhadap Al-Quran ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah karena kami lalai ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terus berikan hidayah ke dalam hati kami dengan sebab barokahnya Al-Quran ya Allah. Ista'lana bisyafaatil Quran ya Allah. Syafaati kami dengan syafaatnya Al-Quran ya Allah. Akhrijna min adhabin nar bisyafaatil Quran. Keluarkan kami dari neraka jahanam dengan Al-Quran, dengan sebab barokahnya Al-Quran yang kami baca ya Allah. Adkhilna jannatal firdausil a'la ma'a Rasulillah bisyafaatil Quran. Masukkan kami ke dalam surga bersama Rasulullah dengan syafaat Al-Quran ya Rasulullah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kedua orang tua kami dengan khataman Al-Quran pada malam ini ya Allah. Sampaikan khataman malam ini kepada orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Terangi kuburan mereka ya Allah dengan sebab barokahnya Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap huruf dalam Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Jadikan setiap ayat dalam Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikan setiap surat dalam Al-Quran dalam kehidupan kami sebagai najatan minan nar, keselamatan kami dalam neraka, dari neraka jahanam ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan khatamah pada malam ini kau berikan syafaat kami. Al-Quran yang kami baca akan membela kami nanti di hadapan-Mu ya Allah. Al-Quran akan mengatakan di hadapan-Mu ya Rabb, hamba-Mu telah sibuk dengan Al-Quran, jangan kau azab dia. Kami yakin itu ya Allah. Tapi karena hawa nafsu kami ya Allah, kami lalai dengan Al-Quran ya Allah. Sampai hari ini ya Allah, kami belum bisa membaca Al-Quran ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah dengan khataman Quran ini ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah nanti dengan sebab barokahnya Al-Quran. Ya Allah, kami cinta kepada Al-Quran ya Allah. Semoga Al-Quran mencintai kami ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga dengan sebab barokahnya Al-Quran ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran dalam kehidupan keluarga kami menjadi anak-anak soleh nanti ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikan Quran dalam kubur kami sebagai penerang kami nanti ya Allah. Jadikan Al-Quran di mahsyar sebagai penerang kami, sebagai penyelamat kami. Allahumma ja'alna ya Allah. Allahumma la tajal warhamina. Ya Allah, jangan kau masukkan dunia dalam hati kami ya Allah. Masukkanlah kebesaran Quran ke dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah khataman pada malam ini ya Allah. Berkahilah khataman pada malam ini ya Allah. Berkahilah khataman pada malam ini ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kami dengan sebab khataman pada malam ini ya Allah. Berikan kebaikan kepada keluarga kami dengan sebab khataman Al-Quran pada malam ini ya Allah. Berikan kebaikan Al-Quran dalam kehidupan kami ya Allah, kehidupan teman-teman kami ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sebab barokahnya menghatamkan Al-Quran pada malam ini ya Allah, teman-teman kami yang belum hadir dalam majelis ini ya Allah dikembalikan lagi ya Allah. Lembutkan hati teman-teman kami untuk bisa hadir dalam majelis yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami,
اشفع لنا بشفاعة القرآن زين أخلاقنا بتلاوة القرآن زين أخلاقنا بتلاوة القرآن يا الله زين أخلاقنا بتلاوة القرآن. Selamatkan kami ya Allah dari azab neraka ya Allah, dari azab kubur ya Allah, dengan sebab barokahnya khataman pada malam ini ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan khataman Al-Quran ini barokahnya ya Allah Kau berikan di dalam rumah ini ya Allah, dalam kehidupan kami ya Allah, di rumah kami masing-masing ya Allah. Sampaikan ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah yang sudah tidak ada, semoga dengan barokahnya Al-Quran diterangi kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, diampuni semua dosa-dosanya ya Allah, diluaskan kuburannya sejauh mata memandangnya. Bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan hidayah ke dalam hatinya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, bukakan hati ya Allah, bukakan hatinya untuk bisa menerima ya Allah hidayahmu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ijma' bainana wa bain nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al akhirah wa fil manami qabla al yaqdah zahiran wa batinan. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kasih waktu 1 menit doa masing-masing insyaallah. Ayo yakini, terutama buat keluarga, supaya ya Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Buat anak-anak supaya jadi anak solih dan solihah. Allah selesaikan semua hajat kita, karena yakin Nabi mengatakan inda khatmil Quran tanzilur rahmah. Bagi setiap orang yang menghatamkan Al-Quran, maka kita sedang tenggelam dalam rahmatnya Allah. Ayo doa masing-masing, minta sama Allah apa hajat kita kepada Allah. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga istri kita, Allah jaga kita, Allah jaga orang tua kita dengan sebab barokah Al-Quran yang dibaca oleh para penghafal Quran, para santri-santri yang sedang memperjuangkan agama Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عليم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم مهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوش للعداوات أدمرت وثم وأبكم ثم أعمي عدوانا وأحرسهم يد الجلال بحوسمك لي خمسة أطفي بها حر الوباء حاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما فاطمة صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beruntung, Mas.